Selamat datang. Hari ini, kita mau coba bedah sesuatu yang menarik banget dari sumber yang Anda berikan. Khususnya bab pertama, permainan penciptaan. Misi kita kali ini bukan cuma melihat sejarah permainan, tapi kita mau bongkar. Kenapa sih permainan itu punya cengkeraman yang kuat banget ke kita? Gimana caranya? Dari dulu banget, permainan itu ikut membentuk cara kita mikir, bahkan cara kita melihat dunia. Buat mulai, kita langsung lompat ke sebuah permainan kuno yang jujur aja aneh dan hampir semua orang udah lupa. Namanya ritmomachia atau permainan filsuf. Coba deh bayangin catur, tapi bidaknya itu angka. Dan menangnya itu bukan dengan skakmat, tapi dengan menciptakan harmoni. Aneh kan kedengarannya? Tapi permainan ini bukan cuma fakta unik aja. Ini kunci buat memahami sebuah ide yang sangat kuat dan kadang, seperti yang nanti kita lihat, berbahaya. Tepat sekali. Ide bahwa permainan itu ya bukan sekedar hiburan, tapi sebuah model dari cara kita memandang dunia. Ritmomachia itu bisa dibilang perwujudan fisik dari sebuah filosofi, sebuah argumen yang bisa kita mainkan. Dan buat benar-benar paham, kita harus mundur sedikit ke inspirasinya. Oke, ayo kita bedah. Sumber Anda jelasin aturannya, dan terus terang ini bikin kepala saya agak pusing sih. Jadi ini bukan soal saling makan bidak kayak catur gitu ya. Menangnya justru dengan nyusun 3 atau 4 bidak jadi sebuah harmoni. Konsepnya beda banget. Rasanya lebih kayak bikin lagu daripada perang. Gimana itu cara kerjanya di papan? Nah, itu dia intinya. Anda langsung nangkep esensinya. Ini permainan bukan tentang menghancurkan, tapi tentang menciptakan. Buat nangkep bidak lawan, angka di bidak Anda itu harus punya hubungan matematis tertentu dengan bidak mereka. Misalnya ya, jumlah 2 bidak Anda sama dengan angka bidak lawan. Tapi kemenangan puncaknya itu, kemenangan besarnya adalah saat Anda berhasil menyusun bidak Anda di wilayah lawan jadi sebuah barisan matematika yang indah. Dan inilah yang nyambung langsung ke filosofi di baliknya, kultus Pitagoras. Pitagoras. Saya tahu teoremanya dari sekolah. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi, sebuah kultus. Itu kata yang kuat banget loh. Memangnya apa sih yang terjadi di sana? Oh, ini jauh lebih dari sekedar kelas matematika. Pitagoras itu, dia pemimpin yang karismatik banget, dengan pengikut yang sangat setia. Mereka hidup komunal, aturannya ketat, penuh kerahasiaan, dan punya keyakinan inti yang radikal. Semua adalah angka. Buat mereka, angka itu bukan alat hitung. Angka itu partikel suci yang jadi pondasi alam semesta. Mereka percaya kosmos ini diatur oleh rasio bilangan bulat yang indah dan harmonis, kayak senar di alat musik gitu. Sumbernya nyebutin salah satu aturan mereka yang paling aneh sih. Larangan makan kacang. Ini kedengarannya ya aneh aja. Apa ini cuma keunikan acak? Atau ada makna di baliknya yang nunjukin cara pikir mereka? Aturan itu jendela yang pas banget buat ngintip cara kerja pikiran mereka. Teorinya macam-macam, tapi yang paling terkenal itu Pitagoras percaya kacang bentuknya mirip janin manusia dan mungkin jadi tempat jiwa yang bereinkarnasi. Entah bener atau enggak, intinya adalah dalam sistem mereka, segalanya itu punya makna kosmik. Nggak ada yang acak. Tiap tindakan, tiap makanan, semuanya terikat sama tatanan alam semesta yang agung. Nah, cara pikir kayak gini, di mana semua harus pas, semua harus cocok sama sistem, itu lahan subur buat dogma. Sebuah sistem di mana nggak ada ruang buat hal yang nggak cocok, itu kedengarannya rapuh ya. Pasti ada dong di satu titik seseorang yang nemuin celah dalam pandangan dunia yang kaku banget itu kan? Tentu saja. Dan disinilah ceritanya jadi gelap dan tragis. Ada seorang anggota kultus namanya Hippasus. Konon pas dia lagi asyik main sama angka-angka, mungkin lagi ngitung diagonal sebuah bujur sangkar, dia nemuin sesuatu yang seharusnya nggak mungkin ada. Sesuatu yang mengerikan buat kaum Pitagorean. Akar kuadrat dari 2? Saya ingat ini dari matematika, tapi nggak pernah kepikiran kalau itu mengerikan. Itu kan cuma angka biasa. Kenapa angka ini bisa begitu mengguncang buat mereka? Buat kita sekarang, ya itu cuma angka di kalkulator. Tapi buat mereka, itu adalah bid'ah dalam bentuk matematika. Mereka menyebutnya alogos, yang artinya tak terkatakan atau irasional. Angka ini kalau ditulis desimal, ya bakal terus aja tanpa pola. Nggak bisa diekspresikan sebagai rasio sederhana dari 2 bilangan bulat. Angka ini berantakan, tak terbatas, irasional.
Penemuan ini yang menghancurkan seluruh model alam semesta mereka yang indah, rapi, dan harmonis itu. Jadi, apa yang terjadi waktu sebuah sistem yang sempurna ketemu sama sebuah kebenaran yang gak sempurna? Sistem itu mencoba menghancurkan kebenaran itu. Menurut legenda, para pengikut Pitagoras membawa Hippasus ke laut dan menenggelamkannya. Mereka membunuhnya cuma karena sebuah penemuan matematika. Kenapa? Karena model yang mereka anut, permainan yang mereka semua mainkan, itu jadi lebih penting daripada kenyataan itu sendiri. Dan permainan kayak ritmo Macchia itu bukan sekedar hiburan, selama berabad-abad, permainan itu jadi duta, jadi alat pelatihan untuk dogma ini. Ia menanamkan keindahan harmoni rasional ke para cendekiawan, sementara kebenaran soal angka irasional, ya secara harfiah ditenggelamkan. Itu gila banget sih. Mikirin kalau sebuah model berpikir yang diperkuat sama sebuah permainan bisa jadi kaku sampai nolak kebenaran dan ngehukum penemunya. Ini jadi bikin saya mikir, permainan apa ya yang lagi kita mainkan sekarang? Sistem kepercayaan apa yang udah mendarah daging banget sampai kita mungkin buta sama angka irasional di dunia kita sendiri? Nah, itu pertanyaan paling penting. Karena kekuatan permainan ini tuh luar biasa dan udah ada dari zaman dulu banget. Sumber Anda menekankan satu poin yang dahsyat. Permainan itu lebih tua dari bahasa tulisan. Saya suka banget ide soal permainan sebagai artefak hidup ini. Bahwa permainan kayak Go, catur atau backgammon itu bisa bertahan lebih lama dari kekaisaran yang menciptakannya. Mereka menaklukkan budaya tanpa perlu pedang. Apa sih yang bikin mereka awet banget? Karena mereka menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dan universal dalam diri kita. Sesuatu yang melampaui bahasa. Sumber tersebut ngasih gambaran yang indah banget. Bayangin sebuah kedai di Mesopotamia kuno. Penuh sama pedagang dari Persia, Mesir, Lembah Indus. Mereka nggak bisa saling ngerti bahasa satu sama lain. Tapi mereka bisa duduk bareng, ngeluarin papan permainan, dan langsung nyambung. Permainan itu jadi bahasa bersama mereka. Jadi sistem pembelajaran universal. Dan permainan ini bukan cuma buat ngabisin waktu ya, tapi juga menyita perhatian banget ya. Cerita dari Herodotus yang Anda bagikan soal bangsa Lydia itu benar-benar luar biasa. Bertahan dari kelaparan selama 18 tahun dengan main game. Rasanya hampir nggak masuk akal. Gimana mungkin sebuah permainan bisa ngalihin perhatian dari rasa lapar yang beneran? Ini menunjukkan kekuatan dari apa yang di sumber Anda sebut superstimulus. Permainan itu bukan stimulus biasa. Permainan itu sebuah teknologi psikologis yang udah disempurnakan ribuan tahun buat ngeretas sistem penghargaan dan keterlibatan di otak kita. Bangsa Lydia itu bukan cuma terganggu, mereka masuk ke kondisi flow, tenggelam sepenuhnya dalam realitas alternatif yang punya tantangan, tujuan, dan imbalannya sendiri. Realitas buatan ini jadi begitu kuat sampai realitas fisik dari perut mereka yang kosong bisa diabaikan untuk sementara waktu. Sebuah teknologi untuk meretas otak kita. Kedengerannya agak ngeri juga ya. Sumbernya juga nyebutin ada orang yang meninggal karena kelelahan main game atau bahkan dibunuh karena sengketa permainan. Jadi ada sisi gelapnya juga dari superstimulus ini. Tentu saja, kayak teknologi kuat lainnya bisa dibawa ke titik ekstrim. Tapi tujuannya di sini bukan buat menjelek-jelekan permainan ya, tapi buat mengakui kekuatannya yang luar biasa. Dengan mempelajari sesuatu yang begitu kita cintai dan bisa menyita seluruh perhatian kita, kita sebenarnya lagi mempelajari inti dari sifat dasar manusia itu sendiri. Oke, jadi kalau permainan ini begitu mendasar, fungsinya apa sih sebenarnya buat kita? Sumbernya membuat perbedaan yang menarik antara bermain pada hewan dan permainan pada manusia. Bedanya apa tuh? Ini latihan buat bertahan hidup di dunia fisik. Manusia, di sisi lain, menciptakan permainan dengan aturan, batasan, dan tujuan abstrak buat eksplorasi kemampuan mental kita. Papan permainan pertama yang ditemukan umurnya sekitar 10.000 tahun itu pada dasarnya kalkulator purba. Papan batu kapur dengan lubang-lubang yang mungkin dipakai buat permainan kayak mencala, yang bantu manusia Neolitikum paham konsep abstrak seperti angka. Jadi, tiap jenis permainan itu kayak program latihan buat otot mental yang beda-beda gitu. Tepat sekali. Dan sumber Anda ngejelasin ini dengan sangat baik. Catur dan Go misalnya, itu latihan buat pemikiran strategis dan sosial. Anda harus prediksi apa yang bakal dilakukan lawan beberapa langkah ke depan. Anda lagi melatih kemampuan buat membaca pikiran orang lain. Dan permainan kata kayak Scrabble atau teka-teki silang, itu latihan buat memori dan kosakata. Masuk akal. Tapi gimana dengan permainan kayak poker? Rasanya beda kan? Soalnya ada elemen keberuntungan dan gertakan.
Poker itu menarik banget karena itu permainan dengan informasi yang nggak lengkap. Anda nggak tahu kartu apa yang dipegang lawan. Jadi ini bukan cuma soal matematika dan probabilitas. Ini latihan intensif dalam psikologi. Anda melatih kemampuan membaca niat, menyembunyikan niat, mendeteksi kebohongan. Ini latihan untuk apa yang oleh para psikolog disebut teori pikiran. Saya suka banget analogi dari peneliti AI Julian Togelius yang dikutip di sumber, permainan itu cetakan untuk pikiran. Dan desainer game Frank Lentz menyebutnya neuroscience rakitan sendiri. Ide itu luar biasa. Jadi tiap kali saya frustrasi karena nggak bisa lewat level tertentu di sebuah game, itu sebenarnya otak saya lagi ngejalanin eksperimen pada batas kemampuannya sendiri. Itu mengubah cara saya mandang rasa frustrasi pas main game loh. Tepat, Anda secara aktif lagi bereksperimen dengan kognisi Anda sendiri. Anda lagi cari tahu cara kerja otak Anda. Pokemon itu menyentuh naluri kolektor kita, Tetris memuaskan dorongan kita buat menciptakan keteraturan dari kekacauan. Setiap permainan adalah lingkungan terkendali bagi otak kita buat menghasilkan data, membangun model dunia yang lebih baik, dan jadi lebih baik dalam membuat prediksi. Ini bahkan nyambung ke intuisi kuno bahwa permainan itu terkait dengan ramalan. Di satu sisi, memang benar permainan melatih otak kita buat memprediksi masa depan dengan lebih baik. Jadi dari permainan filosofis yang mematikan sampai alat latihan otak pribadi, jelas banget kalau permainan jauh lebih dari sekedar pengisi waktu luang. Kebenaran yang tidak benar. Aturan dalam permainan itu sepenuhnya buatan, nggak nyata. Tapi supaya bisa main, Anda harus terima itu sebagai kebenaran mutlak di dalam dunia permainan itu. Bener. Sumbernya ngasih contoh Call of Duty sama Monopoly. Anda bisa jadi seorang pasifis di dunia nyata, tapi Anda nggak akan pernah menang Call of Duty tanpa nembak musuh. Anda bisa jadi seorang sosialis sejati, tapi buat menang monopoli, Anda harus bertindak kayak kapitalis kejam dan memonopoli properti. Anda harus menghayati model itu sepenuhnya. Dan permainan akan memberi Anda imbalan karena melakukannya. Permainan memperkuat cara berpikir itu. Inilah kenapa permainan adalah model yang begitu kuat. Mereka nggak cuma nunjukin sebuah sistem ke Anda, mereka bikin Anda menjalani sistem itu. Permainan membentuk naluri dan asumsi Anda di dalam konteksnya. Dan itu membawa kita balik lagi ke Pitagoras. Para pengikutnya memainkan sebuah permainan mental dan fisik yang memperkuat keyakinan mereka, sampai akhirnya mereka nggak bisa terima kebenaran yang berantakan dan irasional. Persis, jadi sebagai penutup, sumber Anda meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang provokatif banget. Jika permainan adalah jendela untuk melihat keyakinan suatu budaya di masa lalu, Apa yang bakal dipelajari sejarawan masa depan tentang kita dari permainan yang kita mainkan hari ini? Coba kita pikirin sebentar. Ambil contoh Minecraft, salah satu game terlaris sepanjang masa. Nilai apa sih yang ada di dalamnya? jelas banget kreativitas, manajemen sumber daya, perencanaan jangka panjang, kolaborasi kalau Anda main bareng. Ini permainan tentang membangun dan membentuk dunia dari nol, menghargai kesabaran, visi, dan kerja keras. Oke, sekarang kita bandingin sama fenomena lain kayak Fortnite atau game Battle Royale yang lainnya. Nilai intinya di sana apa? Beda banget. Di sana yang dihargai itu refleks cepat, kesadaran spasial, strategi kompetitif, dan kemampuan bertahan di bawah tekanan ekstrim. Ada juga komponen status sosial yang gede banget, skin, tarian, emote. Permainan ini menghargai performa instan dan dominasi di lingkungan yang kacau. Terus gimana dengan game puzzle simple di ponsel kita? Yang dimainin jutaan orang tiap hari pas di jalan atau lagi nunggu. Game-game itu hampir semuanya tentang optimasi. Menemukan solusi paling efisien, membersihkan papan, dapat suntikan dopamin kecil dari nyelesain tugas. Ini latihan buat otak kita nemuin pola dan jadi efisien dalam skala mikro. Jadi kalau sejarawan ngelihat tiga hal itu, mereka mungkin nyimpulin kalau budaya kita itu campuran yang aneh dari keinginan buat ngebangun dunia secara kreatif, kompetisi individu yang intens, dan dorongan konstan buat efisiensi dalam tugas-tugas kecil. Itu potret yang cukup menarik dan mungkin akurat juga ya tentang masyarakat kita. Jadi, inilah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Coba lihat permainan yang paling sering Anda mainkan, keyakinan apa yang dihargai oleh permainan itu, otot mental apa yang lagi dilatihnya, dan kebenaran yang tidak benar apa yang mungkin sedang Anda pelajari untuk diterima tanpa Anda sadari sama sekali.